Dalam 6 pertandingan pertama di Liga Inggris, Dominik Szoboszlai menjadi starter sebanyak 6 kali. Tapi dari 6 pertandingan itu dia baru menghasilkan 1 assist aja, dan itu juga lawan tim yang gak gede-gede banget gitu. Ya kalau sekarang tuh kayak tim papan bawah lah. Dengan Harvey Elliott yang masih cedera dan Curtis Jones yang angin-anginan mainnya, apakah Dominik Szoboszlai akan tetap jadi opsi yang terbaik di posisi gelandang menyerang? Apa kira-kira hal yang menonjol dan hal yang kurang baik dari permainannya? Terus kedepannya apakah Szoboszlai bakal terus dipakai sama Arne Slot? Welcome back to Onsite, dan di video hari ini kita bakal ngomongin tentang Dominik Szoboszlai. Sebelum masuk ke videonya, seperti biasa ada satu statistik yang meresahkan warga nih. Tahu nggak sih kalau misalkan hampir 95% dari kalian yang nonton video ini tuh belum subscribe ke channel gue. Dan goal gue sampai di akhir tahun nanti adalah untuk dapetin 5.000 subscriber. Jadi kalau misalkan lo suka sama kontennya, pengen gue terus untuk nge-produce video-video baru, jangan lupa untuk pencet tombol merah itu. Jadi seberapa bagus atau seberapa jelek Szoboszlai itu selama 6 pertandingan pertama kemarin di Liga Inggris? Gue sih jujur gue nggak begitu impress ya sama Szoboszlai. Kalau menurut gue dia kayak kurang kelihatan gitu, kurang menjadi bagian dari permainannya. Apalagi di 2 match terakhir, dimana menurut gue dia banyak banget ngelakuin passing-passingan yang blunder. Menurut WhoScored.com, dari semua attacking atau central midfielder yang udah main seenggaknya 4 pertandingan musim ini, Szoboszlai itu average match performance-nya di 6,83. Ini nempatin dia di posisi ke-17 di belakang pemain-pemain kayak Emil Smith Rowe, James Maddison, Morgan Rogers, dan Kevin De Bruyne. Atau bahkan Eberechi Eze, Omari Hutchinson, dan Mikkel Damsgaard. Gue nggak bilang kalau misalkan Szoboszlai itu lebih jelek kualitasnya daripada pemain-pemain ini ya. Tapi dari eye test yang udah kita lihat dan dari statistik yang ada, kayaknya emang condong ke arah itu sih untuk saat ini. Masuk lebih ke dalam permainannya Szoboszlai, gue nemuin beberapa hal sih yang gue ngerasa masih kurang optimal gitu untuk saat ini. Yang pertama adalah goal threat. Musim ini role-nya Szoboszlai sebenarnya mirip kayak musim lalu, seorang attacking midfielder yang kadang jadi box-to-box midfielder juga. Kalau dilihat dari perbandingan heatmap-nya aja, sebenarnya udah kelihatan bahwa dari musim lalu dan sampai musim ini, kebanyakan dia mengisi posisi sentral dan posisi half wing di sisi kanan. Dari beberapa game di musim ini pun udah kelihatan kan, bahwa kebanyakan juga Szoboszlai ini masuk ke sayap kanan ketika salah melakukan invert. Kita bisa lihat sebenarnya emang Szoboszlai ini nggak begitu sering masuk ke area kotak penalti. Nggak sering masuk ke area-area yang berbahaya. Dengan 1,6 shots per 90 menit, ini emang bukan angka yang spektakuler. Bukan angka yang menunjukkan kalau seorang pemain akan mencetak banyak gol. Sebagai perbandingan, Emil Smith Rowe yang udah punya 2 gol musim ini mencatatkan 2,4 shots per 90. Eze dengan 1 gol mencatatkan 4 shots per 90, atau James Maddison dengan 1 gol dan 2,2 shots per 90. Mungkin juga perbandingan ini kurang selaras ya, karena kan sebenarnya pemain-pemain yang gue sebutin tadi tuh nggak 100% persis kayak Szoboszlai role-nya. Apalagi kayak pemain Eberechi Eze gitu, yang bermain kadang-kadang tuh sebagai second striker. Sementara kalau Szoboszlai ini mungkin lebih mirip dengan Martin Odegaard atau João Pedro, attacking midfielder yang sering kali bergerak ke arah sayap di saat winger mereka itu melakukan invert. Dan kalau dibandingin sama mereka, 2 pemain yang menurut gue paling mirip role-nya kayak Szoboszlai ini, dari aspek shots per 90, emang ternyata ada kemiripan di sini. Dan mungkin ini emang strategi yang diterapin sama Arne Slot untuk Dominik Szoboszlai. Tapi tetap aja menurut gua sistemnya Liverpool ini unik karena dia nggak sama persis kayak Arsenal atau Brighton. Jadi sebenarnya Szoboszlai itu masih masuk ke dalam area-area yang berbahaya dan kadang juga dimainkan persis di belakang striker oleh Arne Slot. Ini bisa kita lihat dari touch di area kotak penalti, di mana Szoboszlai dapat 2,9 touch per 90 dan expected goal di 1,2 per 90. Bang, jadi maksudnya apa sih? Szoboszlai ini jadinya punya goal threat apa enggak musim ini? Ya jawabannya iya dan enggak. Karena Szoboszlai ini kan dimainkan dalam sebuah sistem yang nggak menggunakan traditional number 10 kayak Emil Smith Rowe, Bruno Fernandes, atau KDB gitu. Jadi udah pasti dia nggak akan punya ancaman yang sebesar pemain-pemain tersebut. Tapi di sisi lain juga sebenarnya secara statistik dan dari eye testnya juga ya, kita bisa ngeliat kalau misalkan Szoboszlai ini ada kok dalam posisi-posisi yang berbahaya itu yang sebenarnya udah mulai bisa dia optimalkan. Oke, tadi kan udah ngomongin mengenai ancaman ke gawang musuh yang terbilang kurang menakjubkan lah buat Szoboszlai. Tapi gimana kalau dari aspek kreativitas dan chance creation-nya? Musim ini Szoboszlai udah dapat 1 assist dari 0,7 expected assist dengan 1,8 kipas per 90 dan 2 big chances miss. Dan angka ini tuh sebenarnya bisa compete dengan attacking midfielder top lainnya, kayak Maddison yang punya 2,4 kipas per 90 dan 3 big chances, atau Odegaard yang punya 1,8 kipas dan 1 big chances created.
Di Liga Inggris emang kayaknya yang bener-bener mimpin stat ini secara abnormal tuh ya Cole Palmer ya. Emang beda lah kelasnya. Dia itu udah menciptakan 3 key passes per 90 menit dengan 7 big chances created. Dan ini yang unik ya, karena walaupun statistiknya itu mengatakan bahwa Szoboszlai bisa berkompetisi dengan midfielder-midfielder top di Liga Inggris, tapi ketika gue nonton pertandingannya, ketika gue nonton Szoboszlai main, gue ngerasa kayak dia kurang tajam gitu, kayak impactnya tuh nggak begitu gede. At least nggak segede pemain kayak Philippe Coutinho gitu, yang dulu terkenal dengan umpan-umpan terobosannya ke arah kotak penalti atau ke sayap. Atau bahkan Roberto Firmino ketika bermain di posisi false nine gitu, bagaimana dia bisa narik musuh untuk datang ke dia, terus kemudian dari area-area yang sempit bisa kasih bola untuk wingernya melakukan invert. Menurut gue Szoboszlai masih bisa memperbaiki pass accuracy-nya, terutama saat Liverpool mau melakukan build up atau saat mereka sedang melakukan counter yang punya potensi untuk menjadi berbahaya. Kayak ini tuh bakal ngilangin momentum banget ketika sebuah counter attack terpotong karena passingannya itu ngawur. Terus sebagai midfielder yang banyak bermain di area-area sayap, satu hal juga yang masih harus dikembangin Szoboszlai adalah crossingnya. Dari 1,3 cross per 90, Szoboszlai ini cuma berhasil kasih 0,4 successful cross aja. Angka yang menurut gue buruk untuk seorang midfielder yang punya role secondary sebagai half winger. Ketika lu punya Darwin Núñez, Jota, dan Diaz yang mampu untuk menyambut crossing, gue rasa Szoboszlai harusnya lebih efektif lagi ketika kasih bola lambung ke area kotak penalti musuh. Ada satu hal yang menurut gue udah diterapkan dengan sangat baik oleh Szoboszlai, yaitu kemampuan progressive carry dan kemampuan dribblingnya dia. Dulu waktu zaman di Salzburg sama di Leipzig, Szoboszlai ini udah banyak nunjukin kemampuan ini. Dia bukan tipe dribbler yang terima bola di attacking third, terus kemudian melakukan take on dan menerobos masuk. Dia itu bukan Luis Diaz atau Salah, dan emang seharusnya tuh nggak kayak gitu. Szoboszlai dari dulu selalu menjadi ball carrier yang baik untuk keluar dari defensive third, masuk ke midfield third, dan kasih bola ke attacking third. Atau bahkan dia juga kadang mampu untuk masuk ke attacking third dengan dribblenya dan melakukan passing ke area yang lebih berbahaya. Kemampuan ini emang berguna banget sih untuk Arne Slot karena dia bisa jadi inisiator yang baik untuk counter attack. Dan ini tuh gue bukan cuma ngeliat dari eye test doang ya, tapi statistiknya itu juga ngedukung. Musim ini Szoboszlai mencatatkan 96 yards progressive distance per 90 dengan 2,73 progressive carry dan 1,82 carry ke attacking third per 90. Angka yang bisa dibandingkan dengan Odegaard yang punya 77,1 progressive distance per 90 dengan 2,86 progressive carry dan 0,71 carry ke attacking third per 90. Atau James Maddison dengan 129 progressive distance dengan 2,64 progressive carry dan 1,89 carry ke attacking third per 90. Angka ini udah menunjukkan lah kalau misalkan Szoboszlai itu udah cukup dekat ke level elite dari segi dribbling, dari segi ball carrying, dan dari segi memajukan bola ke arah kotak penalti musuh. Satu hal yang belum bisa direplikasikan dari waktunya di Salzburg dan di Leipzig adalah kemampuan dia untuk melakukan take on dengan musuh. Emang sih kualitas di IPL tuh beda ya sama Liga Jerman atau Liga Austria gitu. Tapi gue rasa sebenarnya Szoboszlai ini punya kok kemampuan untuk melakukan itu. Dengan 1,09 attempted take-ons per 90, 0,73 successful take-ons per 90, dan 2 miss control per 90. Ini tuh jadi area yang bikin orang tuh jadi kesel gitu kalau misalkan nonton. Dan pastinya jadi area yang masih bisa dikembangin lagi oleh Szoboszlai. Kalau misalkan Szoboszlai punya composure yang lebih baik, ini bakal berguna banget buat dia karena kita tahu dia udah punya kemampuan dribbling yang baik, dia punya agility yang baik, tinggal composure-nya aja yang belum matang. Aspek terakhir yang menarik adalah dari segi pertahanan dan work rate. Ciri khas yang udah dikenal dari dulu bahwa Szoboszlai ini bukan pemain yang males-malesan. Dia bisa melakukan pressing dengan baik, bisa melakukan defensive action di area midfield third, dan juga bisa melakukan recovery. Dengan 1,8 blocks, 0,7 possession won, dan 4,8 recovery per 90, udah kelihatan banget kalau aspek work rate dan kemampuan defensif Szoboszlai itu udah cukup baik. Dan rasanya emang udah cocok lah sama apa yang dimauin sama Arne Slot. Mungkin tinggal tackle success rate aja di 50% yang perlu dikembangin, tapi menurut gue ini juga bukan poin yang besar banget ya, jadi nggak perlu banyak dibahas juga lah. Jadi sebenarnya emang Szoboszlai itu nggak stand out banget ya di musim ini. Tapi itu juga bukan berarti kalau misalkan dia bermain dengan buruk. Sejauh ini sih kita ngelihat kalau apa yang diminta sama Arne Slot tuh udah dieksekusikan dengan baik oleh Szoboszlai. Walaupun memang masih ada area-area yang harus dikembangkan dan pastinya permainannya juga belum sempurna. Cuman ya seenggaknya dia belum dapat kartu merah lah, nggak kayak... Tapi sejujurnya gue pribadi gak sabar nunggu Harvey Elliott balik fit lagi. Musim lalu Harvey Elliott dapat 9 gol contribution di Liga Inggris dengan 0,64 per 90. Sementara Szoboszlai musim lalu dapat 5 gol contribution, 0,21 per 90.
Menurut gue baik Liverpool maupun Szoboszlai membutuhkan kehadiran Harvey Elliott kembali. Bagi Liverpool, ini bisa jadi opsi yang baik untuk rotasi dan untuk kompetisi. Sementara bagi Szoboszlai, ini bakal jadi pesaing yang akan memaksa dia untuk tampil dengan lebih baik lagi dari sekarang. Lah bang, terus kalau Curtis Jones gimana? Emangnya dia nggak bisa main di posisi tersebut? Ya bisa sih, dan dari 2 pertandingan yang kita udah nonton ya di Liga Inggris dia masuk dari bangku cadangan, gue nggak ngeliat ada bedanya sih, lebih parah malah. Ya kurang lebih itulah pembahasan gue untuk Bapak Dom ya. Nah sebelum kita mengakhiri video hari ini sebenarnya gue mau ngomong thank you banget nih untuk supportnya di beberapa video terakhir. Gue senang banget sih sebenarnya ngeliatin komen-komennya, dan gue jadi kepikiran sebenarnya ke satu ide gitu. Dan gue butuh pendapat kalian sebenarnya dalam hal ini. Gue kepikiran untuk ngerespon komentar-komentar kalian dalam bentuk sebuah video gitu. Karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kalian dan bahkan pendapat-pendapat kalian tentang statistik, tentang strategi, itu sebenarnya menarik banget untuk dibahas di dalam sebuah video. Jadi gimana menurut kalian? Kira-kira kalian setuju nggak kalau misalkan gue bikin video yang react ke komen kayak gitu? Coba kasih tau di kolom komentar ya. Itu aja untuk video hari ini. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe. And see you on the next episode.